Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 22. Berikut cuplikan video propaganda. Pemirsa, pemindahan ibu kota negara terus dikebut pemerintah dari Jakarta ke Nusantara. Pro kontra pun hadir di pengamat kebijakan publik memandang pemerintah harus menunda seluruh pembangunan mega proyek. Pemirsa, pemindahan ibu kota negara terus dikebut pemerintah dari Jakarta ke Nusantara. Pro kontra pun hadir di tengah perjalanan pemindahan ibu kota negara baru. Pemerintah akan melakukan 5 tahapan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menegaskan pemindahan ibu kota baru sebagai bentuk transformasi besar-besaran Indonesia untuk beralih ke ekonomi hijau dan digital. Ibu kota negara baru ini membutuhkan anggaran sebesar 466 triliun rupiah. Pengamat kebijakan publik memandang pemerintah harus menunda seluruh pembangunan mega proyek. Salah satunya pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Apalagi pembangunan IKN Nusantara ini sangat membutuhkan dana yang cukup besar. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai, di tengah ketidakpastian perekonomian global saat ini diyakini pemerintah akan kesulitan mencari investor untuk pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Pasalnya hal ini dikarenakan situasi perekonomian dunia saat ini sedang tidak baik, sehingga pembangunan IKN yang akan menggunakan APBN dan APBD berpotensi berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, pengamat meminta proyek pembangunan IKN ditunda dan dana APBN dapat difungsikan untuk memenuhi kebutuhan publik di dalam mendukung daya tahan perekonomian. Pemerintah resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi Sabtu lalu. Keputusan ini pun memicu pro kontra sejumlah kalangan. Banyak kalangan yang menilai kenaikan harga BBM ini hanya menambah beban masyarakat di tengah krisis ekonomi global. Pemerintah resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi Sabtu malam. Keputusan ini pun memicu pro dan kontra sejumlah kalangan. Banyak yang menyayangkan kenaikan BBM ini dilakukan di tengah krisis ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia akibat pandemi COVID-19 2 tahun lalu. Akibatnya pemerintah bahkan dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Ya, bagaimana tidak? Di tengah gerusan ekonomi yang kini tengah melanda rakyat kecil, pemerintah justru menambah beban rakyat dengan menaikkan harga BBM. Namun di sisi lain, pemerintah malah asyik melakukan pembangunan di sana-sini. Seperti pembangunan kereta cepat dan pembangunan IKN yang bisa dibilang hanya menghambur-hamburkan anggaran di tengah krisis ekonomi global seperti saat ini. Sebenarnya kenaikan harga bukanlah satu-satunya solusi dari penyelesaian melonjaknya nilai subsidi sepanjang tahun 2022. Apalagi kenaikan dilakukan pada siang hari di akhir pekan lalu, di mana kegiatan ekonomi tengah berlangsung. Bahkan terkesan pemerintah sangat kejam dan tidak peduli dengan kondisi rakyatnya dan hanya peduli dengan proyek-proyek mercusuarnya, antara lain ibu kota baru dan kereta api cepat. Penyaluran
bantuan sosial atau sos senilai 24 kenaikan harga BBM. Minimnya besaran BLT BBM atau bantuan subsidi upah ataupun subsidi transportasi yang diberikan tidak akan melindungi kelas menengah yang berpotensi menjadi miskin akibat kenaikan harga BBM. Baik, berikut tadi adalah video propaganda yang dibuat sebagai pengantar untuk para audiens ataupun para yang ikut pada kegiatan kali ini. Sebelum kita memulai kepada segmen yang pertama mengenai pengaruh perpindahan IKN terhadap perekonomian Indonesia, kita akan menyapa terlebih dahulu beberapa narasumber yang telah bergabung pada room Zoom yang pagi hari ini. Pertama saya ingin sapa kepada Ibu Dr. Tri Mulyani Sunarharum ST sebagai anggota tim ahli otorita IKN. Apakah sudah berada di room Zoom? Selamat pagi, Assalamualaikum, Kang Ferdi. Ya Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas kesempatannya hadir pada event Economics Opinion tahun ini. Juga yang kedua saya sapa kepada narasumber yang kedua yaitu Profesor Dr. Haji Deden Mulyana SHMSI sebagai Guru Besar Ekonomi Universitas Siliwangi. Apakah sudah berada di room Zoom? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ferdi. Salam kenal, Baik. Mbak Tri. Salam kenal Prof. Deden, selamat pagi. Baik, terima kasih Prof. Deden atas kesempatannya untuk bergabung bersama kami di Economic Opinion tahun ini. Dan juga yang ketiga, kami juga turut mengundang Ibu Yohana Tiko SST sebagai Direktur Walhi Kalimantan Timur. Apakah sudah berada di room Zoom? Selamat pagi. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa hadir bergabung di Economics Opinion tahun ini. Dan juga yang terakhir, kami juga turut mengundang kepada Pak Faisal Habasri SMA, selaku politikus juga ekonom. Apakah sudah berada di room Zoom? Oke, baik. Mungkin masih dalam proses untuk berganti, kita akan follow up kembali. Baik, untuk segmen yang pertama, kita akan berbahas dan berdiskusi di segmen yang pertama mengenai pengaruh perpindahan IKN terhadap perekonomian Indonesia. Apakah menjanjikan? Mungkin kita sudah melihat bahwa perpindahan IKN ini merupakan salah satu hal yang sangat menarik untuk bisa kita kaji karena pemerintah selama pandemi ini, selama adanya isu-isu kenaikan BBM dan sebagainya, masih tetap melanjutkan perpindahan IKN ini dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Mungkin banyak sekali pihak masyarakat, mahasiswa yang mungkin mempertanyakan bagaimana memang apa urgensi yang diperlukan. Untuk pertama saya ingin kepada Ibu Dr. Tri Mulyani, saya ingin bertanya bahwa Ibu, rencana awal mengapa IKN ini perlu dibangun dan memang urgensinya itu yang diinginkan pemerintah pusat itu seperti apa sebenarnya? Karena kita melihat dulu pada saat Presiden pertama Insinyur Soekarno pernah ingin memindahkan juga. Pada saat yang kedua juga, Presiden kedua Soeharto pernah juga ingin memindahkan juga. Namun apakah ada perbedaan urgensi yang diharapkan oleh pemerintah pusat pada pemerintahan saat ini? Disilahkan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin apakah ini saya diperbolehkan untuk share screen ya, Kang Ferdi? Mungkin Iya Ibu. bisa ya. Diperbolehkan Ibu. Sekarang saya masih belum bisa share screen. Mungkin kepada panitia boleh dijadikan co-host terlebih dahulu untuk pemaparan, mungkin memerlukan slide untuk penjelasannya. Baik, terima kasih. Sekarang saya sudah bisa share screen. Apakah bisa dilihat paparannya? Saya sudah terlihat ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya ya, saya diundang untuk berbagi informasi dan juga untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di sini.
Tadi menanggapi pertanyaan dari Kang Ferdi, mungkin untuk urgensi, kenapa kemudian ada atau diperlukan adanya relokasi ibu kota negara ini mungkin sebelum-sebelumnya sudah sempat sangat hangat ya dibicarakan sebelum kemudian disusun undang-undang tentang ibu kota Nusantara atau ibu kota yang baru. Jadi memang untuk pemindahan ibu kota negara ini sejalan sebenarnya dengan perwujudan visi besar Indonesia Emas 2045 dan yang digarisbawahi ditekankan adalah di sini untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan juga lebih merata karena mungkin kita semua sudah mengetahui ya bahwa sejauh ini untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan area perkotaan dan magnet perekonomian itu lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa yang mana ini lebih Jawa sentris seperti itu ya sehingga ada semacam kesenjangan begitu ya antara Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian barat seperti itu. Dan ibu kota yang baru ini nantinya memang diperlukan untuk menjadi sebuah apa ya untuk menunjukkan begitu ya kepada dunia bahwa Indonesia ini bisa mewujudkan sebuah kota yang konsepnya ideal begitu. Jadi yang memiliki kualitas yang baik, bisa beradaptasi dengan baik terhadap dinamika dan permasalahan global yang saat ini terjadi. Kemudian ada inovasi-inovasi yang kemudian bisa diterapkan di sana. Masih bisa juga melibatkan begitu ya partisipasi dari berbagai kalangan secara inklusif, berkeadilan, berkelanjutan dan juga bermartabat. Jadi memang intinya untuk kenapa kemudian ada pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan ini yang utama adalah untuk pemerataan pembangunan begitu ya serta untuk pengurangan beban yang ada di Jakarta. Di mana mungkin kita semua sudah mengetahui kondisi permasalahan perkotaan di ibu kota kita yang saat ini ya di Jakarta banyak sekali kerentanan-kerentanan yang itu menimbulkan permasalahan di segala aspek ya seperti itu baik itu di aspek fisik, sosial, ekonomi juga masih ya. Kemudian juga yang terkait dengan infrastruktur belum lagi ditambah kerentanan Jakarta terkait dengan perubahan iklim. Ada banjir dari hulu begitu ya, dari kawasan pesisir juga ada banjir rob seperti itu, ada beberapa area di Jakarta yang juga mengalami penurunan muka tanah, kemudian juga kestabilan secara geologi pun ini juga akan membahayakan ketika di area sekitar Jakarta nanti terjadi megatrust ya. Mungkin Mas dan Mbak di sini semuanya bisa atau sudah mengetahui ya di dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah nasional kita RPJMN 2020-2024 di situ sudah disampaikan ya yang sudah menjadi perpres bahwa hampir semua area di Indonesia ini rentan terhadap gempa megatrust ya, termasuk yang ada di Jakarta. Nah, bayangkan ketika di Jakarta ini ada sekitar ratusan gedung pencakar langit yang mana masing-masing ini masih belum semuanya terstandar tahan gempa begitu ya, dan ini akan menimbulkan dampak yang mungkin bisa sangat fatal begitu, apalagi dengan fungsi Jakarta sebagai ibu kota negara. Ini yang hal yang lain ya, selain tadi terkait dengan pemerataan pembangunan seperti itu. Jadi itu yang diharapkan begitu ya. Kenapa ini urgent ya, dianggap urgent ya, sejak mulai zaman Presiden Soekarno sebenarnya itu juga sudah dipikirkan ya dengan kemudian di masa-masa presiden yang selanjutnya dan sekarang lah ini yang kemudian bisa diwujudkan. Adapun ciri-ciri utama ibu kota negara yang nantinya akan diharapkan ada di IKN Ibu Kota Nusantara ini ada beberapa ya seperti yang bisa terlihat di layar. Jadi memang ingin menjadi sebuah identitas nasional yang benar-benar Indonesia banget. Jadi tidak hanya memang mengakomodir budaya yang ada di Kalimantan ya, tetapi harapannya IKN ini nantinya bisa menjadi milik bangsa Indonesia semuanya, masyarakat dari Sabang hingga Merauke seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tadi mungkin sudah saya singgung adanya standar-standar internasional atau kualitas infrastruktur dan teknologi-teknologi yang mungkin ini
sudah dianggap modern begitu ya, dan bisa menjadi acuan dari berbagai kota, tidak hanya di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia ini. Dan prinsip-prinsip lain ya, seperti ini nanti akan ada konsep yang smart begitu ya, green, kemudian sustainable, dan juga terkait dengan tata kelola pemerintahan ini juga diharapkan karena ada fokus ya, nanti IKN ini lebih fokus, dominasinya lebih ke untuk fungsi pemerintahan, ini akan lebih diharapkan tata kelolanya bisa lebih efektif dan efisien seperti itu. Dan yang terakhir, ini mungkin yang akan lebih banyak dibahas di hari ini ya, lebih mendorong pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia seperti itu. Mungkin secara singkat ini ya tujuan visi dan tujuan IKN. Jadi inginnya ini menjadi kota dunia untuk semua. Jadi tidak hanya untuk orang-orang yang ada di daerah Kalimantan seperti itu, tapi juga untuk semuanya. Bahkan mungkin bisa jadi pembelajaran, jadi best practices begitu ya untuk kota-kota di dunia. Tadi saya sudah menyampaikan, mungkin penekanannya di sini adalah lebih ke poin 2 ya untuk di pertemuan kita diskusi hari ini, peluang ekonomi yang lebih tangguh untuk semua, karena jika ada pembangunan kota yang ini dibangun dengan konsep yang ideal ya, diusahakan seperti itu begitu ya, nanti harapannya bisa menimbulkan kenyamanan bagi para pekerja yang ada di sana, orang-orang yang kemudian melakukan kegiatan ekonomi atau mungkin bahkan investor begitu ya, yang ini gerakan perekonomian Indonesia dan berkontribusi untuk semua wilayah Indonesia ke depannya seperti itu. Kemudian ini untuk gambaran saja ruang lingkup wilayah ibu kota negara, jadi ada KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan yang saat ini sedang mulai begitu ya dibangun seperti itu. Kemudian ada kawasan Ibu Kota Nusantara KIKN dan KPIKN, kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara. Memang untuk dibangun terlebih dahulu adalah yang KIPP ya, kawasan inti pusat pemerintahan yang seluas sekitar 6.600 hektar ini. Nah, ini untuk pembagian wilayah perencanaannya ya, Mas dan Mbak mungkin sudah sempat mengetahui, tetapi mungkin ada yang belum. Di sini kita bagi-bagi begitu ya menjadi wilayah perencanaan, ada bagian utara, barat, timur, selatan begitu, dan ada yang lainnya begitu. Nanti ini terkait dengan fungsi-fungsi yang akan dikembangkan ya, yang bisa juga dikaitkan dengan motor penggerak perekonomian. Nah, untuk bagaimana sih kontribusinya IKN ini terhadap kewilayahan secara regional begitu ya. Jadi IKN ini nantinya dijadikan super hub begitu. Jadi diarahkan sebagai katalis di Kalimantan Timur ini yang secara tidak langsung ya nanti akan mendorong pengembangan perekonomian di Samarinda ini yang berfungsi sebagai jantungnya untuk pusat sejarah Kalimantan Timur, dan akan lebih mengarah ke sektor energi yang kemudian terbarukan seperti itu. Kemudian juga IKN sendiri di sini fungsinya lebih ke sebagai sarafnya begitu ya, dan ada keterkaitannya juga dengan Kota Balikpapan begitu. Kota Balikpapan yang lebih berfungsi sebagai ototnya untuk lebih ke simpul hilir minyak dan gas gitu ya, dan juga untuk logistik seperti itu. Sedangkan untuk Kalimantan Timur secara keseluruhan, secara regional, di sini juga ada fungsi-fungsi yang kemudian sudah ditetapkan begitu ya dari Kementerian ATR, Agraria dan Tata Ruang, dan juga PPN, seperti yang bisa dilihat di tayangan ini. Mungkin nanti saja ya, Kang Rifki. Iya, Ibu, nanti kita bisa dalami lebih lanjut untuk yang Kang Ferdi. Baik, mungkin sementara itu dulu ya memantik untuk urgensi ya, tadi yang ditanyakan untuk urgensi kenapa sih kemudian IKN ini harus dibangun begitu ya, selain memang ya sudah ada undang-undangnya juga ya, jadi amanah dari undang-undang itu kan harus memang dilaksanakan ya. Tadi mungkin di awal sudah disampaikan kami banyak hal yang ini merupakan tantangan di perekonomian Indonesia saat ini yang
Mungkin itu dirasakan tidak hanya oleh Indonesia ya, tetapi banyak negara-negara lain di dunia ini sedang mengalami krisis juga karena dampak dari perang juga antara Ukraina dan Rusia dan lain sebagainya ya. Tetapi memang apa yang sudah diamanahkan di undang-undang dan sudah ada masing-masing sudah ada alokasi pembiayaannya sendiri-sendiri ya seperti itu. Jadi ini tetap dilaksanakan. Mungkin sementara itu dari saya untuk memantik diskusi awal. Nanti bisa mungkin kita lanjutkan untuk yang selanjutnya ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Kang Ferdi ya. Terima kasih Bu Dr. Tri yang bahas di pemerintah pusat. Selanjutnya juga saya ingin kepada Prof. Deden Mulyana sebagai akademisi. Apabila kita melihat ya mungkin dari secara konsep ekonomi mungkin yang kita selalu dalami, lalu juga apabila kita melihat banyak sekali permasalahan yang sedang kita hadapi di sini dan juga urgensi yang ada juga di IKN, menurut Prof. Deden selaku akademisi, seberapa besar peran dari pemindahan EKN ini terhadap kondisi sosial ekonomi Indonesia secara umum? Karena kita melihat ini perpindahannya dari Pulau Jawa ke Kalimantan, apakah akan ada perbedaan, apakah mungkin terjadi pemerataan, atau mungkin justru akan ada kemungkinan masalah baru yang dilihat dari akademisi? Disilahkan Prof. Deden. Baik, terima kasih Kang Ferdi, Mbak Tri, kemudian juga Mbak Yohana. Salam kenal ya. Kita bertemu di ruang Zoom meeting ini. Dan terima kasih tadi Mbak Tri sudah lebih banyak begitu ya menyampaikan terkait dengan rencana perpindahan ibu kota negara, dan bahkan ini sudah terbit undang-undangnya ya Mbak Tri. Dan undang-undang perpindahan ibu kota ini dari rancangan undang-undang sampai disahkan menjadi undang-undang itu super cepat ya Mbak Tri. hanya dalam kurun waktu 43 hari ya kalau tidak salah, itu langsung disahkan gitu ya. Nah, terkait dengan pandangan saya tentu untuk perpindahan ibu kota ini secara umum tentu saya sangat mengapresiasi ini sebetulnya ya dalam konteks nanti pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia secara umum ya. Kalaupun dalam jangka pendek mungkin di sini masih mobilisasi dengan infrastruktur dan lain sebagainya nampaknya hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memang berada di sekitarnya gitu ya. Atau dengan kata lain dan di sini ya barangkali yang perlu dicermati terkait dengan dalam jangka pendek ini seperti apa yang sudah disampaikan barangkali ya di dalam rencana perpindahan ibu kota itu sendiri, mendorong ekonomi melalui investasi infrastruktur, kemudian mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia dan seterusnya begitu ya. Ini nampaknya perlu dicermati lebih jauh gitu ya. Karena ada juga yang mengkritisi ini terkait dengan naskah akademik yang disusun Mbak Tri ya terkait pemindahan ibu kota ini ada semacam kelemahan juga gitu ya. Artinya dalam konteks ini semuanya perlu pengawalan dengan ketat tentunya, sehingga tujuan dasar pemindahan ibu kota ini harus memang betul-betul berdampak pada pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan juga sekaligus juga peningkatan pertahanan negara tentunya. Dan tentunya pula bahwa sarana yang dimiliki dalam upaya pemindahan IKN ini selain didukung dengan SDM dan instansi terkait, tentu juga baik ya, di sini tentu dukungan kebijakan serta alternatif skema pembiayaan juga diperlukan untuk mendukung tercapainya pemindahan IKN ini tentunya. Dan cara langkah yang diterapkan oleh kementerian dan lembaga terkait juga yang membuat kerangka kerja khusus dan juga pakai strategi ya dalam rangka mengoptimalkan peluang dan kekuatan serta antisipasi terhadap hambatan dan ancaman ini nampaknya perlu juga untuk lebih ditekankan gitu. Nah, sehingga dalam konteks ini tentunya teman-teman sekalian ya, bahwa pemindahan ibu kota negara yang sesuai dengan konsep ibu kota yang ideal ini dalam perspektif ekonomi tentu yang pertama diperlukan komitmen serta kerja keras dari semua pihak dalam upaya pemindahan ibu kota negara, terutama untuk meluruskan tujuan pemindahan ibu kota negara atas dasar kepentingan nasional, gitu ya. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali
ya, urgensi pemindahan ibu kota negara dalam jangka panjang tentu. Bagaimana sesungguhnya dampak serta manfaat yang akan ditimbulkan terutama dalam situasi dan kondisi seperti saat ini ya, di mana kita Indonesia ya masih dihadapkan dengan sejumlah masalah seperti ya mungkin sekarang pandemi masih belum berakhir gitu ya, bencana alam di mana-mana gitu ya. Nah ini jangan sampai pemindahan ibu kota negara ini hanya menjadi sebuah mega proyek ya untuk kepentingan politik dan juga elit tertentu saja. Nah kemudian juga diperlukan sinergi antar instansi terkait serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Timur dalam mencari alternatif sarana maupun juga sumber daya pendukung lainnya yang tentu dapat digunakan ya untuk mendukung pemindahan ibu kota negara tanpa membawa pengaruh buruk serta potensi konflik ke wilayah Kalimantan Timur ini. Dan selanjutnya tentu ya perlu juga dalam hal ini pendalaman dan juga finalisasi beberapa kebijakan ya dalam hal pembentukan. Nah ini badan otorita yang sementara ini barangkali Mbak Tri ya sudah ada ya kepala badan otoritanya gitu ya Pak Pramban gitu ya, membuat kerangka kerja khusus berupa blueprint pemindahan IKN ini ya, tentu ini membuat konsep atau perancangan strategis pemindahan IKN ini serta juga mengoptimalkan potensi ekonomi dan sekaligus juga pertahanan dalam meminimalisir kemungkinan ancaman dan juga hambatan pemindahan IKN ini. Nah ini tentu perlu kita cermati bersama gitu ya dalam konteks pemindahan ibu kota ini. Kalaupun saya sudah melihat IKN dan lain sebagainya itu dalam jangka pendek ya ini ada impact terhadap perekonomian ya, dan juga dalam jangka panjang apalagi ya, dan ini sudah barang itu perlu kita cermati bersama gitu ya. Hanya yang sedikit barangkali saya kritisi ini terkait dengan kondisi kita saat ini, nampaknya ya di sana sini kita masih mengalami kesulitan ya dalam konteks pembiayaan gitu ya. Kalaupun di dalam pembiayaan IKN ini ya tidak semuanya dibebankan kepada APBN, namun juga KPBU dan lain sebagainya, pihak swasta juga bisa berperan di dalamnya. Mungkin itu Kang Ferdi ya sementara ya tanggapan dari saya hanya mengkritik saja, saya tidak memberikan semacam materi atau bahan. Sudah sangat banyak sekali oleh Mbak Tri ya disampaikan terkait dengan rencana pemindahan ibu kota ini. Terima kasih, Kang Ferdi. Baik, terima kasih Prof. Deden atas tanggapan yang telah diberikan. Selanjutnya saya ingin kembali kepada Ibu Tri. Mungkin tadi kita membahas ya mengenai perpindahan IKN. Halo. Ini memang akan berdampak secara ekonomi, Bu. Bahwa keterdampakan ekonomi seperti apa memang yang diinginkan. Mungkin kan banyak tuh beberapa dasar-dasar ekonomi makro atau mungkin dasar-dasar sektor lain yang diharapkan. Mungkin concern yang memang sedang urgent ketika IKN ini dibangun tuh ingin fokus ke pembangunan ekonomi yang mana, Bu? Silakan, Ibu. Baik. Terima kasih. Mungkin sebelumnya saya terima kasih dulu ke Prof. Deden ya tadi tanggapan dan juga masukannya Prof. Deden memang benar sekali tadi masih perlu juga kami ini melihat secara detail begitu ya karena memang prosesnya ini juga cepat dan ini merupakan mega proyek yang menjadi proyek prioritas nasional ya, jadi semua sumber daya itu seolah sekarang dikerahkan ke sana begitu. Jadi terima kasih atas masukannya. Jadi untuk informasi juga begitu kepada rekan-rekan dan juga Bapak Ibu sekalian, dari berbagai kementerian dan lembaga ya, ini sangat intens sekali, selalu ada diskusi begitu ya dengan Bappenas, kemudian Kementerian ATR BPN dan beberapa kementerian lembaga lain yang terkait ya, bahkan dengan Kementerian Keuangan juga seperti itu untuk membicarakan terkait dengan bagaimana kira-kira dampaknya. Bahkan dengan masyarakat kami juga sudah ada banyak diskusi begitu ya, yang kemungkinan kemudian bisa menangkap peluang atau mungkin mendapatkan dampak itu juga dari area Sulawesi ya. Jadi untuk pembangunan IKN ini sendiri kan membutuhkan banyak sekali material, bahan-bahan gitu ya untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, dan itu kebanyakan didatangkan dari daerah Sulawesi begitu. Kemudian untuk
dengan ketahanan pangan dan lain sebagainya untuk suplai makanan dan lain sebagainya itu nanti juga karena Kalimantan sendiri mungkin masih belum bisa mencukupi ya untuk memenuhi itu, jadi mungkin area-area yang terdekat itu nanti dari Sulawesi juga. Tetapi ketika diskusi dengan rekan-rekan di Sulawesi itu juga ada kekhawatiran seperti itu ya. Jadi kekhawatiran lainnya adalah ketika nanti banyak sumber daya dari Sulawesi yang kemudian diambil begitu atau untuk pembangunan IKN ini diarahkan ke Kalimantan seperti itu, terus bagaimana yang di Sulawesi, apakah kemudian nanti akan ada defisit ini ya sumber daya dan lain sebagainya. Nah, ini memang pernah juga didiskusikan seperti itu. Jadi secara makro ya mungkin tadi untuk jangka panjang ini memang butuh waktu ya, Kang Ferdi, butuh waktu untuk ketika nanti mungkin IKN ini sudah siap, kemudian bisa ada dampak yang positif begitu ya untuk perekonomian, generator ekonomi. Tapi untuk jangka yang menengah atau mungkin jangka pendek ini juga masih perlu beberapa hal yang diantisipasi seperti yang tadi saya sampaikan. Dan disinilah kemudian seperti forum inilah kemudian kami juga memerlukan masukan begitu ya dari Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian seperti itu. Tapi untuk di area IKN-nya sendiri di Sepaku, Penajam dan sekitarnya begitu ya, ini sudah lumayan terlihat begitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dulunya lokasi ini kan lokasi yang terpencil ya, untuk jalan itu hanya ada jalan tanah seperti itu. Saya pun waktu visit ke IKN juga berdialog dengan masyarakat yang ada di sana. Saat ini untuk kegiatan ekonomi sudah semakin baik begitu ya, meskipun memang masih belum benar-benar bisa terbang begitu, tapi setidaknya sudah ada peningkatan kesejahteraan karena ada jalan, infrastruktur jalan, kemudian ada banyak pekerja juga ya yang sudah mulai membangun dan lain sebagainya. Jadi untuk membeli makanan juga untuk akhirnya ke masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Jadi mungkin dampak-dampaknya secara mikro mungkin lebih ke localize ya, lebih ke area yang di sekitaran IKN, tetapi untuk yang lebih makro mungkin secara regional dulu ya. Kalau untuk secara nasional memang belum bisa ya dirasakan karena ya itu tadi masih belum terjadi, tapi untuk yang secara regional akan ada gitu ya spesialisme dengan tular di itu. Tadi ditanyakan Kang Ferdi ya terkait dengan fokus-fokusnya kira-kira apa begitu. Untuk kan ini nantinya diharapkan menjadi ada 9 generator ekonomi. Mungkin ini saya share saja satu slide saja untuk memudahkan teman-teman juga untuk memahami apa yang saya sampaikan. Jadi memang ada 9 generator ekonomi yang ini nanti difokuskan di beberapa zona seperti itu ya. Tadi kan saya di awal sudah menyampaikan ada KIPP, pusat pemerintahan, yaitu dia fokusnya lebih ke fungsi tata kelola ya, fungsi pemerintahannya. Tetapi untuk pusat ekonomi, bisnis dan keuangan ini lebih diarahkan untuk yang ke arah barat gitu. Jadi untuk pembagian ruang, pembagian lahan seperti itu ya, fungsi mana yang kemudian lebih ditonjolkan ini juga disesuaikan dengan generator-generator ini begitu. Kemudian untuk yang bagian selatan ini lebih ke arah energi terbarukan begitu. Kemudian untuk pusat hiburan dan olahraga ini yang di IKN Timur 1, untuk layanan edukasi ini ada di IKN bagian utara. Kemudian inovasi dan riset ini di IKN Timur 2 begitu ya. Kemudian untuk pusat distribusi dan perdagangan komoditas ini ada di Simpang Samboja. Kemudian pusat agroindustri dan industri pangan ini ada di Kuala Samboja. Untuk yang lebih ke kegiatan pertanian dan perikanan ini ada di Muara Jawa, dan ini tidak bisa kita pisahkan ya, ini semua ini masih menjadi satu kesatuan 9 generator ekonomi di IKN yang mana antara satu dengan yang lain ini saling mendukung satu dengan yang lainnya, dan ini juga bisa berkontribusi terhadap area yang lebih luas secara regional atau menjadi daya tarik begitu ya, magnet bagi masyarakat yang mungkin dari luar daerah juga untuk ikut berkontribusi mengembangkan IKN. Jadi mungkin sementara kalau bicara soal fokus mungkin seperti itu ya, fokusnya tidak hanya sektoral begitu, tetapi ada kesinambungan begitu ya antara sektor dengan pemanfaatan ruangnya juga.
juga, tapi tetap terhubung antara satu dengan yang lainnya, tetap saling mendukung dan saling bersinergi. Mungkin sementara seperti itu, Kang Ferdi ya. Terima kasih. Baik, menarik sekali ketika tadi kita membahas mengenai pengaruh perpindahan IKN terhadap perekonomian Indonesia, yang tadi juga telah jelas sekali disampaikan oleh Ibu Dr. Tri Mulyani dan juga Prof. Deden. Selanjutnya kita sudah berada di ujung segmen pertama, kita akan lebih mendalami mengenai isu IKN ini di segmen kedua setelah yang satu ini.